Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap selalu sehat ya. Dan tentunya belajarnya juga masih semangat. Nah, untuk pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir kita ya. Nah, di pertemuan terakhir kali ini kita akan membahas mengenai struktur, kaidah, dan langkah menyusun resensi. Tetapi sebelum kita ke materi, kita lihat terlebih dahulu yuk untuk contoh dari resensi. Nah, ini ada contoh dari sebuah resensi. Ini di bagian awal ada cover, kemudian ini ada identitas bukunya. Kemudian untuk paragraf pertama dan paragraf kedua ini, jadi si penulis resensinya ini langsung menggambarkan mengenai isi bukunya. Jadi untuk paragraf pertama dan kedua ini langsung memberikan gambaran mengenai isi bukunya. Kemudian untuk paragraf ketiga dan paragraf keempat ini, jadi si penulis ini memberikan gambaran mengenai tokoh dan penokohannya. Kemudian untuk paragraf kelima sampai dengan paragraf ketujuh, ini penulis ini memberikan ataupun menceritakan mengenai alur dan isi dari novelnya. Kemudian paragraf yang ke-8 ini penulis menceritakan mengenai kelebihan buku yang diresensinya, bahwa buku tersebut jadi tema yang diambilnya menarik, kemudian bahasa yang digunakannya itu mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit, disertai dengan bahwa penggambaran karakter yang diceritakan di dalam novel yang resensi baca ini, penggambaran yang dibuat oleh penulis buku tersebut kuat. Kemudian paragraf yang terakhir ini, jadi si penulis resensinya ini memberikan penilaian mengenai kelemahan atau kekurangan dari novelnya, bahwa untuk ending ceritanya ini walaupun bahagia tetapi ada sedikit kejadian yang masih menggantung, kemudian dan akhir ceritanya juga terlihat dipaksakan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari penulisan resensi. Yang selanjutnya ini ada struktur atau sistematika resensi. Yang pertama sama seperti unsur resensi yang tadi, judul resensi. Yang kedua identitas karya. Yang ketiga orientasi atau sama seperti tadi pendahuluan. Kemudian ada paparan argumen, sama seperti isi yang menjelaskan mengenai isi dari buku ataupun karya secara ringkas, disertai dengan kelemahan ataupun kelebihan dari suatu karya tersebut. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini ada rekomendasi, saran ataupun sasaran yang ditujukan kepada pembaca. Untuk yang selanjutnya ini ada kaidah kebahasaan resensi. Yang pertama ini untuk kaidah kebahasaan resensi banyak ditemukan penggunaan konjungsi temporal. Nah, untuk konjungsi temporal ini merupakan konjungsi atau kata hubung yang berkaitan dengan waktu, seperti sejak, kemudian akhirnya, lalu, setelah itu, dan yang lainnya. Yang kedua, banyak ditemukan penggunaan konjungsi penerang. Nah, konjungsi penerang ini merupakan konjungsi
yang menjadi penghubung antar kata, kalimat, frasa, klausa yang berfungsi sebagai penerang atau penjelas kata yang diikutinya. Contoh seperti kata bahwa, yakni, yaitu, adalah, ialah, dan yang lainnya. Yang ketiga, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi. Nah, ini biasanya terletak di bagian terakhir dan ditandai dengan kata sebaiknya, hendaknya. Kemudian, poin yang keempat, yang terakhir ini penggunaan konjungsi penyebaban seperti sebab, karena, oleh karena itu, dan yang lainnya. Nah, untuk yang terakhir, ini ada langkah-langkah ketika kalian akan menyusun sebuah resensi. Untuk yang pertama, sebetulnya ketika kalian akan membuat sebuah resensi, kalian harus memilih karya atau buku yang akan kalian resensi ini mengenai apa. Kalau misalnya sudah dipilih karya atau bukunya tersebut, kemudian untuk langkah yang kedua, mencatat identitas buku atau karya tersebut. Kemudian selanjutnya meringkas dan menganalisis hal-hal menarik ataupun penting yang terdapat dari isi buku ataupun isi karya tersebut. Kemudian yang selanjutnya menelaah ataupun menuliskan kelebihan dan kekurangan dari karya ataupun buku tersebut. Kemudian yang keempat, merumuskan simpulan tentang isi dan kesan-kesan buku secara keseluruhan. Dan yang terakhir, membuat saran untuk pembaca. Nah, ini beberapa langkah yang bisa kalian lakukan ketika kalian akan membuat sebuah resensi. Diulangi kembali. Yang pertama, pilih terlebih dahulu karya apa yang akan kalian resensi. Yang kedua, menuliskan identitas bukunya. Yang ketiga, meringkas dan menganalisis hal-hal yang menarik yang berkaitan dengan karya tersebut. Kemudian membuat penilaian berupa kelebihan dan kekurangan. Kemudian selanjutnya membuat simpulan mengenai isi dan kesan-kesan yang terdapat di dalam karya tersebut. Dan yang terakhir, membuat sasaran dan rekomendasi untuk pembaca. Nah, ini beberapa langkah yang bisa kalian lakukan untuk membuat sebuah resensi. Sebelumnya ibu juga mohon maaf apabila banyak kata-kata yang susunannya kurang tepat atau penggunaan kalimatnya kurang tepat, ataupun ada kata-kata ibu yang salah ibu ucapkan. Jazakallahu khairan katsiran atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.